Pastor Paroki, Frater, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Memahami kelahiran Tuhan bagi kebanyakan orang, tak terkecuali orang Kristiani, seringkali menimbulkan pertanyaan kritis yang agak menggelitik. Tuhan kok lahir? Misteri inkarnasi Firman menjadi manusia perlu dimengerti dalam pemahaman iman akan Trinitas. Tetapi Trinitas bukan yang dimengerti sejajar dengan triteisme bangsa Mesir kuno, Osiris anak dari Isis dan Horus. Bukan. Bukan juga seperti Dewa Mitra bangsa Persia. Bukan. Bukan seperti Hercules Dewa Yunani kuno, bukan. Tetapi triteisme dalam artian Tritunggal, Allah yang satu dan esa, yang oleh Santo Tertullianus, Uskup Kartago, yang hidup abad kedua lahir 155 Masehi, dia menulis Tritunggal dipahami sebagai una substantia tres personae, satu hakikat, tiga pribadi yang memiliki hubungan erat, mesra, intim dalam komunikasi, dalam komunio kasih. Apa hubungannya? Apa hubungan dari satu hakikat tiga pribadi ini? Hubungannya adalah discretio non separati. Berbeda tetapi tidak terpisah. Hubungannya adalah distingsi non divisi. Terbagi tetapi dibedakan tetapi tidak terbagi. Rumit, sulit, tetapi sampailah kita pada satu titik permenungan iman teologis biblis bahwa Allah sanggup menyatakan diri dalam persone yang berbeda tetapi satu substansia, dalam pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat. Konsep Tritunggal ini ada dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Pada awal mula adalah Firman, adalah Logos. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Adalah Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan ditegaskan lagi, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saat penggenapan masa tiba, Firman Allah ini berinkarnare, mendaging, menjadi manusia. Muncul lagi pertanyaan, kalau Tuhan jadi manusia, berarti surga kosong. Sede vacante, tahta lagi kosong, lowong di atas. Bapak Ibu, perenungan ini bagi kaum awam tentu, biar mi pastor, yang penting setiap hari Minggu kita ikut Ekaristi. Tapi begitu ditanya oleh sekte-sekte Kristen,
yang membedakan Allah mayor dan Allah minor, bingung. Dan dijawablah, di gereja ini saya menemukan kebenaran. Bukan hanya awam, saya pastor. Masih di Makassar, ketika ibadah ekumene ditanya tentang ini. Dulu agak susah menjawab, tapi sekarang jangan kau coba-coba. Mengapa Bapak Ibu? Karena ini adalah titik lemah kita orang Katolik, yang penting ekaristi. Ini ibaratnya Tertullianus masih melanjutkan menjelaskan, seperti saya memiliki pemikiran, ada pikiran dalam tubuh saya, ada roh dan badan saya, sebagai wujud saya dalam roh dan pikiran. Ketika saya menuliskan pikiran dalam sebuah buku, maka pikiran saya tidak akan lompat ke sana ke dalam buku lalu kosong pikiran. Tidak. Masih satu kesatuan. Kendati sudah dijelaskan demikian, Allah Tritunggal tetaplah misteri. Yang intinya pada hari ini, Allah begitu jauh. Sejak zaman perjanjian lama dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat, kepada orang Ibrani, bahwa sejak awal mula Allah mengutus utusan-utusannya melalui pelbagai cara. Raja-raja diutus, hakim-hakim diutus, nabi-nabi diutus. Sampai pada masa dia mengutus putra tunggal Bapa, monogenes patros, putra tunggal Allah, monogenes theos, diutus. Itulah firman yang menjadi manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang pertama dikatakan oleh Yesaya, Tuhan yang jauh, yang pada masa kegenapan akan tiba nubuat Yesaya, dia menjadi Allah. Allah firman yang menjadi manusia, dapat diraba, dapat disentuh, dapat dilihat, dapat berinteraksi, membumi dan menyejarah. Tadi bacaan pertama mengatakan, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kurang lebih 3 inspirasi yang boleh kita renung praktekan pada hari raya Natal 2021 ini. Yang pertama, terang tidak selalu berujung cemerlang. Terang itu telah datang ke dalam dunia kepada setiap orang. Tetapi ada 2 respon. 1, orang yang didatanginya tidak mengenalnya. Yang kedua, orang yang didatanginya tidak menerimanya. Ini bisa masuk kategori saya kah? Bahwa saya sudah kenal Kristus, tetapi tidak menerima dia sebagai anak tunggal Bapa, tapi menyebut dia sebagai Tuhan minor, seperti sekte-sekte yang lain melihat Tritunggal Allah. Terang tidak selalu berujung cemerlang, dalam artian andai kata kita masuk di dalam goa sekian lama dalam kegelapan, bukan terang karena ada PLN, bukan. Terang dalam artian setelah lama dalam kubangan dosa, perjalanan kegelapan kejatuhan Adam, dosa awal, lalu muncullah terang.
Tapi orang satu-satu bisa lihat, oh di sana ada terang, semakin jelas terlihat. Tapi bagaimana dengan mereka yang mengenali tetapi tidak menerima? Pelan-pelan nih. Kalau masuk dalam gua selama 1 bulan, gelap gulita, lihat ada terang jelas sekali, mungkin dia buka pelan-pelan. Dia akan buka. Bukan karena dia tidak mau. Scott Hahn menulis itu. Bagi orang yang memang tidak menerima, jangan paksa. Nanti menimbulkan perpecahan di antara saudara sebangsa. Ini yang pertama. Poin yang kedua, misteri inkarnasi tidak pernah basi. Kelahiran Kristus menyisakan banyak spekulasi dalam kalangan kaum skeptisisme, para penganut keraguan-raguan. Tetapi sebagai satu misteri, Allah tetaplah misteri. Dalam kuliah teologi kami mendapatkan satu ungkapan, jika Allah bukan lagi misteri, maka dia tidak akan menarik untuk didalami, didekati, dan diimani. Kenapa harus memaksakan penjelasan yang rasanya sesempurna sekalipun tidak akan bisa menguak, membongkar dengan tuntas misteri tentang Allah? Tidak akan pernah. Siapa kita? Kita hanyalah setetes embun pada pinggir timba. Kita hanyalah setitik air di luasnya samudra. Kau siapa? Tuhan ciptakan kau mau memaksakan menjelaskan dia kah? Tetapi dalam iman, melalui bacaan-bacaan kitab suci, melalui tradisi-tradisi suci, melalui tulisan-tulisan para kudus, melalui kesaksian-kesaksian para rasul, kita bisa menelaah, kita bisa mendalami, kita bisa menghayati iman lebih dekat pada kebenaran. Poin yang terakhir, Natal kasih persaudaraan. Lihatlah sekarang di medsos, bukan main. Bahwa gema dan aura Natal mendobrak sekat-sekat pemisah. Saya masih ingat ketika saya SMA, minimal di pusat kabupaten di Gorontalo. Teringatlah saya ketika kami SMA, kalau mau Natal teman-teman Muslim jaga di sekitar gereja. Mau Idul Fitri kami teman-teman Kristiani berjaga di seputar masjid. Sungguh pemandangan yang mendamaikan. Tema Natal tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Harusnya terus untuk kita gemakan, tidak peduli latar belakang agama, tidak peduli latar belakang ras, suku, etnis. Ini bukan tentang apa kita, latar belakangmu apa, tetapi tentang siapa kita yang diikat dalam tali yang sama, yang disimpul dalam ikatan yang satu, kasih persaudaraan. Semoga Natal tahun ini mendatangkan rahmat demi rahmat yang kita butuhkan untuk menerjemahkan, mengaplikasikan, mewujud nyatakan pesan-pesan Natal yang menggembirakan. Semoga demikian.